Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin muhtaramin yang kula hormati para asatidz, para hadirin dan hadirat jamaah manasik haji Masjid Sabilillah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi menjelang siang hari ini 15 Februari bertepatan dengan 16 Sya'ban 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah untuk melanjutkan materi manasik haji kita. Mudah-mudahan apa ingkang kita laksanakan menika senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah kesungguhan kita ini untuk mengikuti manasik ini, menjadi wasilah kita betul-betul diundang oleh Allah sebagai tamu Allah untuk menunaikan dan melaksanakan manasik haji dan umrah serta berziarah kepada Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng kita mulai dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakah fid din wal dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus shalih. ثم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سلسلة المشايخين في تعليمنا وتعلمنا ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. Matur nuwun para rawuh, para hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah. Kita melanjutkan materi kita di hari Sabtu yang lalu. Ini kalau di jadwal ini, materi kita hari ini membicarakan tentang mikot haji dan umrah serta memulainya, di mana mikot itu, niat dan hukumnya. Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum ke pembahasan tentang mikot, ini beberapa hadis, beberapa nas. Setelah kemarin kita di pertemuan kemarin, itu kan dalil dari kewajiban haji itu surah Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemarin sudah sempat kita singgung tentang istita'ah. Mudah-mudahan kita semua termasuk kategori istita'ah sehingga bisa menunaikan ibadah haji. Ada yang terkait dengan keutamaan. Ini diantaranya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, an-nafaqatu fil haji kan-nafaqati fi sabilillah. Ya, ad-dirhamu bisab'i mi'ati dhi'afin. Yang artinya adalah biaya untuk haji itu sama dengan infak untuk jihad di jalan Allah. 1 dirham itu dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Jadi makanya kita ini sudah niat, lalu niat itu kita implementasikan dalam bentuk yang nyata, daftar porsi, lalu nanti pelunasan, sudah bismillah. Oke.
Saya tadi dapat cerita dari Ustaz Gufron ini. Beliau tadi cerita abahnya beliau itu haji dulu di tahun, pokoknya haji itu masih seharga 7 juta. Tapi 7 juta waktu itu nggih sudah mahal karena itu tahun 90 gitu. 90-an sekian. Nah, itu abahnya beliau itu kan terkait dengan pertanian. Jadi kalau sudah niat kemudian wis daftar. Kalau tahun itu kan daftar niat kan tahun itu juga berangkat. Beda dengan sanikinya. Itulah kok ternyata wis bismillah yang dihitung secara hitung-hitungan gak badi, hitungan hasil sawah itu tadi ternyata badi sehingga bisa untuk berangkat. Terus yang penting niku wis bismillah. Wong lek ngilingi ngeten. Cek setengah-setengah. Wonten tapi bukan di sini, mungkin di yang lain. Ono duwe terus ngitung secara matematis. Iki biasa gak budal-budal. Gaji saya sekian, nanti kalau saya daftar ini kok saya ditinggali piye, kok saya gawe oleh-oleh piye. Oleh-oleh ini kan memang ini terkait dengan tradisi-tradisi ya. Wes dihitung di sini. Ini kadang-kadang nonton itu malah abot. Kalau ini motivasi di hadis ini wes bismillah. An-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah. Jadi ini dilipat gandakan 700 kali lipat. Dalam bahasa Arab niku hitungan 70, 700 itu adalah hitungan yang sangat banyak. Jadi tidak harus dihitung secara literal, secara perlu 700 berarti ping 700. Makanya seperti dalam Al-Quran ada ayat istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum. Jadi memintakan ampun kepada orang yang musyrik ya, yang beda akidah itu walaupun sampai 70 kali itu tetap tidak bisa Allah mengampuni karena ini sudah kadang meninggal, dia belum tobat. Itu bukan berarti nek 70 gak iso bae tambah siji, 70 siji bae iso mboten saged. Karena niku maksudnya 70 itu sebanyak apapun. Nah, sama dengan 700, berarti lebih banyak lagi. Jadi orang Arab itu dalam tradisi mereka itu biasa menggunakan angka 7 itu untuk sesuatu yang besar. Jadi begitu. Sama sholat jamaah kan begitu. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa 20 darajatan. Sholat jamaah itu 27 kali lipat itu lebih afdal dibanding sholat sendiri. Itu 27 derajat itu ya. Itu orang gak bisa dikalkulasi nih. Ini nanti dampaknya bisa bermacam-macam bentuknya. Ada ketenangan jiwa, lalu ada fadl-fadl yang lain dan seterusnya. Jadi sehingga karena ini sifatnya keimanan, maka tiang niku sing mboten pati percaya. Ya, umpama biasanya kan wonten pujian ter kampung-kampung lho nggih para rawuh. Ya singen jaman kula alit kan muslimin muslimat ngoten nggih. Monggo jamaah salat ganjaranipun. Wong pancet ae, soalnya 27 derajat itu dihitung matematis sak piro sih gak ketok 27 derajat. Tapi gak oleh diganti. Sopo sing jamaah oleh 50.000 gak oleh. Nek diganti 50.000 niku paling akeh sing berangkat iku. Soalnya dikira rezeki niku hanya urusan uang padahal mboten. Oh, niki motivasi. Terus wonten malih niki yang paling istimewa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila an ayyil amali afdal qala imanun billahi wa rasulihi. Qila thumma madza? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qil thumma madza? Qala hajjul mabrur. Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah niku amal sing paling afdal itu napa?" Jadi Rasulullah pernah ditanya. Beliau menjawab iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini karena landasan, ini dasar. Kemudian apa ya Rasulullah? Jihad fi sabilillah. Dulu zaman Rasulullah itu jihadnya ya perang secara fisik untuk membela agama, kan begitu. Tsumma kemudian yang berikutnya beliau ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Jawaban beliau hajjul mabrur. Ini man hajjal baita falam yarfus wa lam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuhu. Ya. Siapa yang berhaji dengan tanpa berbuat rafal,
tidak berbuat fasik, tidak berbuat keji, tidak berkata kotor, tidak berbuat fasik, maka dia kembali bersih dari dosa seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Menarik ini. Ini Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Oh, ini yang senada dengan matan itu niki. Tabi'u bainal hajji wal umrah fa innaha yanfiyanil faqra wad dhunuba kama yanfi al-kibru khabathal hadid wal dhahab wal fiddah wa laysa lil hajjatil mabrura illa al jannah. Jadi hajjal mabrur, ya, haji yang mabrur itu balasannya tidak lain adalah surga. Maka ini memotivasi kita. Bismillah, mugi lancar sedaya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk ke terkait dengan miqat. Kalau musik barang. Beberapa materi yang terkait dengan miqat haji dan umroh serta hukumnya. Pertama, pengertian miqat. Lalu kita akan menjelaskan tentang dasar hukum miqat, lalu hukum berhaji atau umroh dari miqat, lalu pembagian miqat dan seterusnya ini. Pertama, miqat niku secara lughatan maknanya itu adalah batas waktu. Jadi kalau dalam tasrif atau dalam ilmu sharaf di dalam bahasa Arab itu, isim zaman dengan isim makan itu memang sama, sifatnya atau bentuk katanya itu sama. Nah, miqat ini batas waktu atau batas tempat. Menurut istilah itu adalah batas waktu atau batas tempat, ya. Makanya ada dan batas tempat pelaksanaan ihram untuk haji atau umroh atau haji dan umroh. Termasuk kan umroh saja tanpa haji, umpama di selain prosesi, selain bulan-bulan haji lalu melaksanakan umroh sunnah, itu juga niat ihramnya dimulai dari miqat. Niki namanya ta'abbud. Ini yang dulu pernah kita singgung di pekan yang lalu. Jadi aspek ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah. Rasulullah sudah menetapkan ini syariatnya begini, ya kita ikuti. Tidak boleh kita ngarang sendiri. Terus kapok wis nek ono mulai toko ndiae sembarang mboten ansah. Enggak boleh. Kita lanjutkan. Napa dasar hukumnya? Pertama, ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 189 Allah berfirman, Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yas'alunaka 'anil ahillah. Para sahabat ini mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad itu tentang hilal, tentang bulan. Sahabat itu tahu bulan itu kok mulai cilik, makanya begitu terbit namanya hilal. Nanti ketika purnama itu namanya badrul himam, itu sudah sempurna. Tapi ini proses ini namanya hilal, mulai dari terbit terus besar sampai utuh, terus mengecil lagi. Ini kan yang ditanyakan sahabat ini pertanyaan tentang substansi hilalnya. Awalnya begitu, ya apa sih hilal? Ternyata jawaban Allah melalui Rasulullah, Qul, katakanlah wahai Muhammad, jawaban, hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Perjalanan hilal niku itu adalah miqat, ya, penunjuk waktu, termasuk batas-batasannya. Bagi siapa? Linnas, bagi manusia. Termasuk untuk menunjukkan bulan.
untuk kita menunaikan ibadah. Makanya awal Ramadan itu nanti 29 Sya'ban itu kan dilaksanakan ru'yatul hilal. Ya, dilihat. Kalau sudah tampak hilal 1 Syawal, secara hitungan sudah imkanur ru'yah, memungkinkan untuk diru'yah, dan kemudian dibuktikan kok terlihat betul, maka kemudian berarti besoknya 1 Ramadan. Berarti ini adalah mawaqitul linnas. Ya. Wal hajj, termasuk untuk haji, karena haji itu landasannya adalah bulan-bulan qamariyah yang berdasarkan hilal ini tadi. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man taqwa, dan seterusnya. Terus dalil kedua apa? Al hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Al-ayat Al-Baqarah 197. Haji itu adalah bulan-bulan yang sudah diketahui. Karena haji itu adalah syariat yang juga diperintahkan kepada awalnya dulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan juga nabi-nabi yang lain juga ada syariat haji. Sehingga bulannya itu sudah diketahui. Maka Imam Asy-Syafi'i termasuk, beliau kemudian menyatakan dalam fikihnya, bulan haji itu dimulai dari 1 Syawal sampai pada 10 Dzulhijjah. Jadi ada 3 bulan, tapi yang Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Jadi niat untuk haji itu di bulan ini. Niat untuk haji tamattu itu boleh sejak Syawal. Lalu kemudian niat ihram, kan dimulai umroh dulu, setelah itu kan tahallul. Itu tamattu, nanti ada jenis-jenis pelaksanaan ibadah haji. Itu pun. Tapi kalau masih belum Syawal Ramadan sudah niat haji, belum bisa. Karena belum masuk miqat zamani. Miqat dari sisi zaman atau waktu. Faman farada fihinnal hajja, barang siapa yang dia telah berniat di dalam bulan-bulan itu untuk haji, sudah niat ihram, maka ihram itu larangannya ini, fala rafatha, boten ndak boleh rafat. Rafat niku kalau dalam bentuk kata-kata, rafat itu masuk kategori berkata-kata yang kotor, ngomong yang enggak baik, itu masuk rafat. Kalau dalam hal perilaku, mohon maaf, itu berbuat sesuatu yang cabul. Jangankan yang cabul, mohon maaf, berhubungan suami istri saja itu tidak boleh, itu masuk rafas. Ya, suami istri tidak boleh. Kalau bukan suami istri, ya tambah tidak boleh. Nanti logikanya jangan dibolak-balik. Oh, suami istri tidak boleh. Kalau tidak suami istri, nah, ini ngarang nanti. Alhamdulillah, bukan. Ya umpamanya itu namanya nanti kiasnya kan aulawi, jadi lebih parah lagi, lebih tidak boleh lagi. Wala fusuqa, berbuat fasik beneran salah, berbuat dosa, nyakiti orang, merusak. Nanti ada larangan-larangan ihram, nanti ada pembahasannya tersendiri. Ya, termasuk menebang pohon, lalu kemudian membunuh binatang buruan dan seterusnya, itu masuk ini. Wala jidala, berdebat, otot-ototan, ngeyel-ngeyel kali konconi dalam kondisi ihram. Ya, enggak boleh fil hajj. Ini sudah aturannya begitu. Terus ada lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinati dzal Hulaifah wa li ahli Syam al-Juhfa wa li ahli Najd qarnal manazil wa li ahli al-Yaman yalamlam hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairihinna mimman arada al-hajja wal umrata wa man kana duna dzalika famin haitsu ansha'a hatta ahlu Makkah min Makkah, muttafaqun alaih. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah itu waqata li ahli Madinah. Beliau itu menetapkan tempat miqat. Ya, ini miqat dalam arti miqat makani. Tadi belum. Nah, tempat.
Penduduk Madinah di mana? Dzulhulaifah. Penduduk Syam, Juhfa. Ya, penduduk Najd itu Riyadh. Riyadh itu sekarang ibu kota Arab Saudi. Itu ada daerah namanya Qarn al-Manazil. Yaman, penduduk Yaman di Yalamlam. Ini semua mikot ini adalah bagi penduduk yang sudah disebut atau bagi orang yang bukan penduduk tapi dia datang dari arah itu. Makanya jamaah haji gelombang 1 atau panjenengan kalau umroh itu kan ada yang ke Madinah dulu, ada yang ke Jeddah, dari Jeddah mendaratnya di Jeddah langsung umroh dulu, baru nanti ziarah. Tapi ada yang ke Madinah dulu, sowan Hadratul Rasul dan ziarah di Madinah. Nanti baru menuju Mekah itu pakai pakaian ihram dari hotel. Nanti niat ihramnya di Dzulhulaifah. Ya, di masjid ini ada masjidnya atau yang dikenal orang dengan sebutan Bir Ali, Abiyar Ali. Ya, itu ada sejarahnya nih. Ada beberapa pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa bir itu bukan bir bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Bir barang itu bukan. Ini bir dari bir. Orang Arab itu kan beberapa lahajat itu kan kayak Hamzah itu bir itu tidak bisa dibaca bir, tapi bir Ali, Abiyar Ali, disamakan Abiyar. Maknanya adalah sumur. Jadi ada kisah katanya dulu Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu membangun banyak sumur di situ, di sekitar situ. Lalu ada syajarah di situ, itu tempat Rasulullah pernah niyub di situ. Masjidnya apa lupa saya namanya. Nah itu mesti mampir di situ untuk mengambil miqat. Ya, nanti kita rinci terkait dengan jamaah haji gelombang pertama seperti apa. Jadi ini merupakan dalil-dalil terkait dengan dasar hukum miqat. Nah, kalau penduduk Makkah, maka ya dari Makkah. Makanya nanti ketika pelaksanaan ibadah haji itu, kalau haji tamattu itu ketika tanggal 8 Dzulhijjah, itu kan niat ihramnya kan dari hotel atau maktab tempat tinggal kita, karena kita sudah beberapa hari kan sudah di Mekah itu, untuk ambil miqat untuk hajinya. Itu kalau pilihannya haji tamattu. Ya. Hukum berhaji atau umroh dari miqat, hukumnya itu adalah wajib. Kenapa? Karena niat ihram dari miqat itu masuk kategori wajib haji. Umpama ya. Panjenengan sakit baca di buku niki Fikih Haji Komprehensif. Ini ada PDF-nya. Nanti mungkin ada grupnya beliau-beliau. Nanti mungkin PDF-nya bisa dikirim di grup. Dan saya kirim sudah punya, sudah kagungan ini kan. Ini kalau dicetak ke tukang fotokopi tinggal PDF-nya diberikan, nanti dicetak jadi seperti ini. Ini juga saya dapat dari PDF kemudian dicetak. Makanya sambil dengan pelajari sehingga nanti kalau dapat materi di sini kalau jenengan sudah baca itu lebih enak. Cuma ini memang lengkap sekali dari beberapa mazhab. Cuma mangke saya mboten pusing-pusing. Yang paling penting Syafi'i dulu. Karena kita ini rata-rata bermadzhab Syafi'i. Cuma dalam beberapa kasuistik atau kasus itu memungkinkan untuk intiqal mazhab, berpindah mazhab. Tapi tenang mawon, dengan nanti biasanya ada pembimbingnya. Ya, ada pembimbingnya. Jadi pembimbing ibadah itu nanti yang berfungsi memandu kita ketika di tanah suci. Itu nanti bisa ditanya. Jadi di teknis itu kadang-kadang hal-hal teknis itu kan kalau manasik begini ini kan kadang pilihannya dua. Ada yang paham, tapi begitu di sana lupa karena sudah dihadapkan pada kenyataan. Tapi ada yang dijelaskan gak paham-paham, tapi dilakoni pokoknya melo biar yang dijelaskan ini tak maksudnya. Karena memang ibadah haji ini praktek, tapi tetap teori ini sebagai bekal kita. Lek bonton belas teori ini bingung, melok tok ya bingung. Makanya landasan ilmu itu sangat diperlukan. Terus yang kedua ada buku niki, ini konsultasi. Jadi ini dibikin tanya jawab permasalahan yang sering muncul bagi jamaah haji ini di saya ini. Makanya saya kirim
PDF-nya. Bahkan mungkin nggih, jenengan sampun pirsa modern niki sekedar. Saya enggak tahu ya dijual ada apa enggak. Mungkin coba di toko oren atau di mana gitu, di online dicek judulnya niki. Tapi nanti PDF-nya tetap saya kirim kalau jenengan nyari yang buku cetakan asli gitu. Saya ketika ikut pelatihan sertifikasi pembimbing haji di Kementerian Agama di Surabaya itu salah satu pemateri itu Dr. Yasin Sirotol Mustaqim. Ini beliau ternyata punya satu aplikasi WA. Nanti jenengan juga saya share ke satu front biar di-share ke jenengan. WA ini eco. Loh ini loh. Jadi WA ini yang jawab ini sudah otomatis. WA apa tadi? WA bot apa namanya? Yes, pokoknya otomatis, bukan orang yang jawab, ini mesin. Jadi langsung gini ya. Isinya gini, ada bahasa Arab. Ini percakapan ringan yang dibutuhkan termasuk ketika haji. Nanti ada pilihannya. Terus ada doa manasik haji dan umroh yang kita baca bareng-bareng tadi, itu ada di sini. Ini contoh ya. Kita tinggal ngetik di. Ini contoh. Loh. Pun. Kenapa? Oh, kok sakit ngoten? Oh, berarti ini harus tutup dulu yang ini. Nggih. Terang ambil. TSK gitu. Sambut. Kat mana? Niki. Loh. Contoh nih, kan meletakkan kode audionya. Kok kan itu nih? Ini. Betul niki mawon. Maka termasuk materi-materi itu jangan sakit maos, tapi nanti tetap sambil mendengar materi di majelis niki nanti tanya, itu insya Allah cepat kita memahaminya. Kok suwe mas wifi ini berat mungkin ya. Biasa itu napa panjang laptop ning nang. Suwe ini. Bon, kembali ke sini dulu. Yang niki mawon kita kembali ke contoh manasik haji dan umroh. Niki materi ini wonten jenengan kanton lho. Mama. Napa niki? M17 nggih. Loh, niki langsung muncul ngeten iki. Nah, ini nanti juga saya share nomornya, makin jenengan ten HP-nya masing-masing niku tenan saged nyimpen nomor niki. Jadi kalau nganggur-nganggur, kadang lek beto buku ngeten kan abot. Maca buku nggih cilik tulisane. Niku jenengan mawon pas ngantos nopo buka niki di bawah. Oh, niki kata nih informasi yang ada di sini. Ini luar biasa nih beliau dalam program ini. Wonten speaker, ada manasik, ada doa manasik. Jadi saya ingin ngapalakan doa-doa. Jadi di sana sudah tidak ribet lagi, sering mendengarkan ini uang untuk ketika terus nonton Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ini pertama berangkat dari rumah ya. Niki ke sini ntarang kita coba.
اللهم عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني زد هذا البيت. Dados niki memang satu foto terus diturukan lagi saged. Nah ini ya ini untuk memudahkan kita. Tapi ya tetap jangan kemudian gampang aplikasi ini harus aku satu ngarep gak mlebu. Menawi wonten kesempatan ya tetap tahu nggih. Niki hanya kita kasih tahu hal-hal yang bisa memudahkan panjenengan yang bisa diakses dimanapun, sehingga ini ilmu kita juga nambah jadi dimanapun kita berada. Kemudian yang berikutnya kembali ke materi. Jadi hukum berhaji atau umroh dari mikot niku wajib, karena ini masuk wajib haji. Wajib haji ini kalau ditinggalkan maka dia harus membayar dam. Dam itu nanti ada penjelasan dam tersendiri. Dan ini macamnya. Kalau yang pelanggaran terhadap wajib haji tidak dilakukan, itu namanya dam isa'ah. Kalau haji tamattu kena dam, tapi namanya dam nusuk. Nih, kalau pelanggaran terhadap ihram, dam kifarat. Jadi beda-beda. Kalau ini namanya dam isa'ah. Contoh, ada orang masuk dari kota Madinah. Niku sajane mestine niat ihramnya kan di Dzulhulaifah tadi, Dir Ali tadi. Tapi pun 12. Ini ada di sini salah satunya. Ini kalau 12 dereng jauh, maka disarankan bisa kembali untuk mengambil niat ihram dari mikot, ngambil mikot sambil niat ihram. Karena ini masuk wajib haji dan wajibnya umrah. Kan umpama 12 rodo ado, kalau dari Madinah ini, maka dalam buku ini itu mengutip dari buku yang diterbitkan Kementerian Agama, itu boleh ngambil mikot yang sejajar dengan Juhfah. Tapi nek 12 tuko lali tuko nopo kok wis tutuk ning hotel, maka terpaksa niat mikot, niat ihram dari hotel itu boleh, tapi kena dam. Ini damnya namanya dam isa'ah. Jadi makanya ini kan biasanya kalau berangkat bareng-bareng rombongan itu ya mesti secara otomatis akan berhenti di tempat mikot. Tapi kalau umroh yang sunnah, kita sudah berada di Makkah dengan haji yang tamattu, lalu ingin umroh sunnah di tengah-tengah itu kan ngambil mikotnya ke Tanim atau ke Ji'rona, itu tinggal naik taksi. Tak tahu sekarang berapa real. Kalau dulu zaman saya ke sana dulu 2 real, atau sekarang 4 real berapa. Itu bisa untuk melakukan umroh sunnah. Kalau yang umroh wajib itu yang umroh yang gandengannya dengan haji. Ada 2 macam mikot. Ini yang tadi sudah sempat kita bahas. Ada mikot zamani, ya, itu yaitu memulai pelaksanaan ihram haji tadi itu. Kalau dalam pendapatnya Imam Syafi'i, berdasarkan dari ayat Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat, lalu penjelasan dari nas-nas yang lain sabda Rasulullah, ini Imam Syafi'i menetapkan miqat zamani untuk haji itu 1 Syawal sampai dengan 10 Dzulhijjah. Tapi kalau umroh sunnah, dengan umroh ini tidak ada mikot zamaninya, bebas. Makanya dengan mereka bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan apalagi tidak ada masalah karena tidak ada mikot zamani. Tapi mikot makani tetap ada. Mikot makani tetap ada. Apa itu mikot makani? Yaitu batas tempat memulai pelaksanaan ihram untuk haji dan umroh, atau untuk umroh atau untuk haji. Karena kalau sudah ihram, sudah niat,
maka disinilah berlaku larangan ihram. Kan? Oh ini ada di sini. Sampai dengan 10 Dzulhijjah sebelum subuh ada tambahannya. Tapi untuk pelaksanaan ihram umroh adalah sepanjang bulan atau tahun. Berarti ini tidak ada batasan tadi kan, karena sepanjang bulan dan atau tahun. Nah ini Dzulhulaifah bagi orang penduduk Madinah atau yang searah dengannya. Ini mikot makami di Abiyar Ali. Lalu ada Juhfah, itu penduduk Maghribi, Mesir, Syam, ya, atau yang searah dengannya. Lalu Yalamlam itu bagi orang Yaman dan yang searah dengannya, termasuk yang dari Indonesia. Tapi nanti dari Indonesia ada beberapa pilihan, yang itu semua ada landasannya, ya. Tapi kalau berdasarkan nas, teks, apa yang didahulukan oleh Rasulullah itu di Yalamlam. Lalu Qardul Manazil bagi orang Najd atau yang searah dengannya, itu yang berasal dari wilayah Riyadh, mau menuju masuk ke kota Makkah. Ini ada Qardul Manazil. Masjidnya namanya As-Said Al-Kabir. Itu kira-kira 94 km sebelum 94 km dari kota Makkah. Lalu ada lagi mikot makani namanya Dzatu Irqin, itu bagi orang-orang Irak atau yang searah dengannya. Ini namanya mikot makani yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Nah sekarang ini Masjid Bir Ali. Tempat memulai pelaksanaan ihram haji atau umroh bagi penduduk Mekah, baik asli atau pendatang, maka tempat mulai pelaksanaan ihram hajinya adalah Mekah. Kan begitu. Makanya bila hendak umroh sunnah, dia wajib ke tanah halal. Jadi tanah haram itu ada batasnya di sana. Ya. Jadi yang tempat-tempat mikot itu masih wilayah tanah halal, bukan tanah haram. Nah ini dulu ada pertanyaan ngeten para rawu. Apa maksudnya tanah haram dan tanah halal itu? Kalau haram itu kan identik dengan sesuatu yang koyok-koyok kan gak api. Padahal maksudnya haram di sini. Jadi jangan harus membedakan antara haram dengan haram. Jadi kalau tanah haram, al-haram itu tidak pakai alif. Walaupun kalau menjadi sifatnya masjid, minal masjidil haram itu ada alifnya. Haram itu maksudnya di situ tanah haram itu adalah tanah yang mulia, sehingga karena kemuliaannya itu ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika itu, terlebih ketika di tanah itu, terlebih ketika ihram. Potong kuku itu kalau tidak ihram kan boleh. Lalu tanah haram kita tidak boleh merusak tanamannya. Bahkan nun sewu, dengan bawa pulang batu dari sana itu juga tidak diperbolehkan. Itu kan banyak cerita nih, yang kemudian bawa terus di sini kayak linglung itu ada, sehingga harus dikembalikan lagi. Nah, ini percaya tidak percaya, memang begitu faktanya. Jadi haram itu karena saking mulianya maka banyak larangan. Sama kayak orang yang mulia. Orang kalau mulia itu, maka sesuatu yang terlihat biasa bagi orang biasa maka menjadi tidak pantas bagi orang yang mulia. Namanya dengan tokoh masyarakat, tokoh sudah dianggap tokoh, tiba-tiba sambil jalan sambil minum es plastik, es teh, itu isu-isu yang kampung itu ngerasain jenengan apa sih ustaz jadi kiai ngomong. Tapi lihat yang biasa saja, artinya itu dianggap hal yang biasa. Maka tanah haram itu kehormatannya lebih. Makanya di situ ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kalau di tanah halal tidak ada masalah.
karena kemuliaannya tidak seperti tanah haram. Lah yang haram ada dua, al-haramain. Makanya Raja Saudi itu menisbatkan dirinya itu memberi lakop namanya khadimul haramain, yaitu pelayan dua tanah suci. Kalau keharaman atau kemuliaan Makkah itu adalah doa Nabi Ibrahim. Kalau Madinah itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu. Makanya kalau penduduk Mekah baik asli atau pendatang itu ya seperti kita begitu di sana berapa hari kan sudah tinggal di maktab itu. Lalu mau umroh sunnah maka harus ngambil ihram, ngambil mikot ihram itu di tanah halal ya ini. Ya Mekah itu sendiri, wilayah Tan'im. Itu nama satu daerah tapi masih bagian dari situ, tapi bukan termasuk wilayah tanah haram. Atau Jirona agak jauh, Hudaybiyah agak jauh lagi. Yang paling dekat itu Tan'im. Di sana ada Masjid Sayyidah Aisyah. Masjid Aisyah. Bagi pendatang dari luar negeri, dari negeri luar Mekah, itu mulai ihram hajinya dari mikot-mikot yang dilalui atau yang searah dengannya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan di mikot ketika mau melaksanakan haji atau umroh? Pertama, mandi, berwudu, memakai kain ihram dengan baik. Ini mandi dan berwudunya masih boleh menggunakan wangi-wangian. Sabunan boleh, sampo boleh, ya, itu tetap boleh. Yang menempel di badan itu. Tapi kain ihramnya boten usah disemproti minyak wangi. Jadi untuk tubuh mawon yang badan kita ini. Jadi mandi pakai sabun, pakai sampo, lalu berwudu, lalu pakai pakaian ihram. Lalu kemudian sholat sunnah ihram 2 rakaat di masjid itu. Kalau dari Bir Ali berarti di Dhul Hulaifah. Kalau jamaah haji dari Indonesia, kalau yang gelombang 1 ini kan mendarat di Madinah. Setelah itu di Madinah dulu sampai Arba'in selesai 8 hari, baru menuju ke Makkah. Maka mikotnya itu hampir bisa dipastikan mesti di Dhul Hulaifah atau Bir Ali itu. Kan searah dari Madinah. Mandek di situ melakukan ini. Tapi kalau jamaah haji gelombang kali, gelombang 2, itu kan langsung Jeddah, boten ke Madinah dulu, karena sudah mendekati puncak haji Arafah, sudah mendekati prosesi inti ibadah haji. Karena nanti ziarahnya arba'innya setelah selesai urusan yang haji tadi itu. Itu ada 3 pilihan. Yang pertama, boleh jamaah haji gelombang 2 itu ihram dari embarkasi keberangkatan. Jadi kalau panjenengan berangkat dari Juanda, itu sejak dari Juanda itu sudah memakai pakaian ihram. Ya. Ada yang sudah embarkasi di situ, sudah niat ihram, berarti selama perjalanan di pesawat 9 jam, 10 jam, niku semua larangan ihram sudah harus dipatuhi. Fala rofafa, atau dalam bahasa hadis tadi, fala yarfuth wala yafsuq. Kalau dalam ayat tadi, fala rofafa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi di pesawat umpami wonten pelayanan yang kurang tepat, tidak boleh kemudian berdebat murang-muring, tidak boleh, itu masuk wala jidal, tidak boleh, itu jidal. Makanya haji ini betul-betul nanti kesabaran. Makanya kita lihat nanti bagaimana dulu Nabi Ibrahim itu nanti di filosofi, pesan-pesan hikmah. Jadi opsi pertama, ada yang begitu, ada, tapi tidak banyak biasanya orang-orang. Lalu yang kedua, ada yang sudah pakai pakaian ihram, bapak-bapak pakai pakaian ihram atau ibu-ibu, tapi belum niat ihram. Nanti baru niat ihram itu ketika di atas pesawat, yang oleh kru pesawat biasanya diumumkan,
kita sudah mendekati yalamlam. Ini yang berdasarkan nas tadi itu. Yalamlam ini kan dari penduduk Yaman atau yang searah. Nah, Indonesia itu melewati atasnya itu. Maka di situ biasanya ketika sudah ada aba-aba atau informasi sudah mendekati, maka segera berniat ihram, lalu sholat sunnah ihram di atas pesawat. Sudah niat ihram. Setelah itu larangan ihram berlaku. Oke. Nah, dijelaskan pesawat itu kan kecepatannya itu 800 km per jam, bisa sampai 900. Berarti kan kira-kira 1 detik itu menempuh perjalanan 1 kilo per detiknya. Per detik atau per menitnya? Per menit nih. Menit nih. Itu kan nanti dihitung lagi. Lah karena saking cepatnya, maka ketika ada aba-aba itu segera, karena untuk ngepaskan ini itu kan ya angel ya apa ngoper. Makanya biasanya kru pesawat sudah tahu oh ini sudah di sini, maka ya sudah segera berniat untuk ihram. Atau yang ketiga, bagi jamaah haji gelombang 2 itu berdasarkan fatwa MUI juga, ada fatwa ulama Saudi juga, lalu dikeluarkan fatwa MUI tahun 1980. Saya lupa nomornya, nomor pinten. Itu boleh niat ihram itu dari Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Jadi di Jeddah di bandara baru mandi, berwudu, sholat sunnah, ada tempatnya di situ, lalu kemudian berniat untuk ihram. Ya. Kemudian berniat untuk haji. Kalau umroh ya umroh. Allahumma inni uridul hajja. Ya, fayassirhu li wa taqabbalhu minni. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Jadi kalau sudah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, ini berarti sudah niat ihram. Berarti semua larangan ihram sudah berlaku. Nah ini sampai kapan? Nah sampai kapannya ini nanti tergantung pilihan teknis pelaksanaannya. Jenengan milih haji ifrad, qiron, apa tamattu. Yang paling banyak itu tamattu, karena tamattu itu dianggap yang tidak memberatkan. Dasarnya mana? Dalam Al-Quran, faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal had faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Nanti wonten pembahasan. Setelah niat ihram, inilah disunahkan membaca talbiyah sebanyak-banyaknya. Labbaik Allahumma labbaik. Monggo saran. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bacaan talbiyah niku itu kalau dimasukkan ke dalam hati, ini nanti mengantarkan orang tidak melakukan rafat, tidak melakukan fasik, tidak melakukan jidan. Jangan bersani. Innal hamda. Itu semua kita ini, ya Allah, kula ini hamba memenuhi panggilan panjenengan ya Allah. Sesungguhnya pujian, bahkan segala puji itu hak panjenengan. Saya itu hamba tidak berhak mendapatkan pujian. Kita tuh yang membuat kadang-kadang merasa lebih di antara yang lain itu kan gara-gara pujian. Wan ni'mata, fasilitas, aneka kenikmatan. Orang punya fasilitas lebih dibanding yang lain, itu kadang ingin dapat privilege. Tapi ketika kita haji baca talbiyah, ini dikembalikan kepada yang punya. Laka wal mulka, dan juga kerajaan, kekuasaan itu punya panjenengan. Orang kalau punya jabatan itu kadang-kadang kalau tidak ingat itu sampai di sana minta dilayani. Sampai tidak tahu saya ini siapa. Padahal kalau di sana semua pakaian itu sama, tidak berjahit bagi laki-laki, putih. Itu nanti ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari sini. Maka ini memperbanyak talbiyah itu kalau dihayati itu masya Allah.
Ya, selama ini kadang-kadang kita melakukan ibadah karena tidak dihayati, itulah yang sehingga tidak bisa merasuk ke dalam hati. Sholat kita juga begitu. Jadi kalau dihayati itu akan merasuk. Sholat akan menjadikan mengantar kita mi'raj secara ruhani kepada Allah itu kalau betul-betul kita hayati. Nah ini. Haji ifrad dan haji qiran itu memakai pakaian ihram sampai tahallul awal hajinya. Berarti lama ini. Karena tahallul awal kalau haji itu berarti kalau sudah melaksanakan salah satu di antara, kalau tidak tawaf ifadah ya jumroh aqobah. Terus kan tahallul awal. Sudah tawaf ifadah, atau sudah jumroh aqobah, belum tawaf ifadah, setelah jumroh aqobah di tanggal 10 Dzulhijjah itu tahallul awal. Baru tawaf ifadah boleh pakai pakaian biasa. Tapi kalau hajinya tamattu itu mengenakan pakaian ihram itu sampai pada tahallul umroh, yang umroh wajib itu. Ini yang banyak dipilih orang termasuk jamaah haji Indonesia. Cuman konsekuensinya setiap orang yang melakukan haji tamattu maka nanti bayar dam seekor kambing gitu loh. Tapi betul nopo ini lebih tidak beresiko. Artinya beresiko ngeten. Jenengan sudah melepas pakaian ihram setelah tahallul umroh wajib itu, maka berarti larangan-larangan ihram sudah tidak menempel pada kita. Jenengan boleh pakai pakaian ya ke masjid biasa, pakai pakaian biasa, pakai jubah yang monggo, ya tetap menutup aurat, tetap dan seterusnya. Nah ini kalau hajinya tamattu, makanya disebut tamattu. Tamattu itu rotok nyantai, tamatta itu kan bersenang-senang. Artinya apa? Di dalamnya itu ini tidak terlalu berat. Ini yang paling banyak dipilih orang termasuk jamaah haji dari Indonesia. Kita lanjutkan. Mengenakan pakaian ihram di miqat adalah wajib haji. Maka haji kalau tidak, haji umrohnya sah tapi dengan syarat membayar dam. Sedangkan niat ihram adalah rukun haji dari miqat tadi. Tapi kalau gak niat, terus gak niat gak apa, ya tidak sah. Karena niat ini menempati posisi yang sangat penting. Nah ini gambarannya. Haji tamattu gelombang 1 itu ke Madinah dulu, lalu di sana arba'in sama ziarah. Ini ada ziarah. Lalu mikotnya di Bir Ali, ini memulai ihram umroh yang umroh wajib gandengannya haji kalau itu tamattu. Lalu masuk Mekah, ya umroh dan haji. Perinciannya nih. Ini mboten dihafalaken nih. Ya mesti mungkin rombongan bareng-bareng nih. Insyaallah mboten ketinggalan. Terus ini Madinah, tiba di Madinah ini gelombang 1. Salat berjamaah arba'in. Itu memang mayoritas ulama berpendapat jadi arba'in itu sholat 40 waktu jamaah di Masjid Nabawi itu tidak putus. Ini fadilahnya luar biasa. Walaupun ada pendapat-pendapat lain yang mengatakan itu maksudnya arba'in tidak harus begitu, ya itu tidak anu lah. Lalu Masjid orang itu sebutan jamaah Nabawi kan di Eman. Mau di Masjid Nabawi itu satu kali sholat itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 1000 kali. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali. Itu fadilah. Bukan berarti menggugurkan kewajiban jenengan. Aku semari sholat di konosen berarti mulai wis. Wah itu buatan salah. Beda nih, harus dibedakan antara kewajiban yang real yang harus kita tunaikan dengan fadilah. Ini keutamaan. Jadi bicara keutamaan. Jadi arba'in. Ziarah ke Hadratul Rasul. Biasanya tuh orang masuk Madinah itu sebelum panjenengan apa istilahnya masuk ke istirahat di kamar hotel. Itu naruh barang sebentar tapi langsung ke masjid dulu. Istilahnya itu kita itu uluk salam kepada Hadratul Rasul.
Jadi sebagai unggah-ungguh kita, sebagai umat beliau, itu sowan dulu kepada Hadratul Rasul. Rasulullah nanti dawuh, ini dikutip dalam kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Dawuh Rasulullah ngeten, "Man zarani ba'da mamati faka'annama zarani fi hayati." Barang siapa yang berziarah kepadaku setelah wafatku, maka dia seperti menziarahiku, seperti berkunjung kepadaku ketika aku masih hidup. Jadi Rasulullah perso sopwai isin ini. Jadi kita kesana itu sebenarnya itu adalah finger, sekaligus kita ini absen wajah kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini dari jauh, tadi kan ya, memulai tawaf kan dari Hajar Aswad. Nanti ada bab sendiri yang menjelaskan tentang tawaf secara rinci. Ini kan kita babnya miqat. Jadi melambaikan tangan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ini sebenarnya finger, ini direkam. Sehingga makanya tadi kan Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur, yang tidak ada fusuk, wala jidal, wala tidak ada rafat. Hajinya mabrur, perilakunya tambah baik, terus fingernya sudah di sana. Ini fingernya tidak ketutup. Nanti ketika di akhirat di surga itu di absen. Jadi fingernya sudah dikenali. Wajah kita lapor ke Hadratul Rasul, ya Rasulullah, kula niki umat jenengan masih kata dosa ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah. Juz Gamsal kan ada ayat, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Seandainya datang kepadamu wahai Rasulullah, ya, idzalamu anfusahum, jadi orang yang menzalimi diri mereka, ja'uka, idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah, kemudian minta ampun kepada Allah, kita beristighfar, lalu Allah wastaghfara lahumur rasul, dan Rasulullah juga memintakan ampun bagi mereka, mintakan ampun kepada Allah. Napa lanjutannya? Lawajatullaha tawwabar rahimah. Niscaya mereka orang yang banyak dosa itu akan mendapati Allah itu sebagai zat yang maha menerima taubat serta maha kasih sayang. Diterima ampunan karena lewat Rasulullah. Dan Rasulullah ini mboten wafat. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Rasulullah itu tetap sugeng, hanya beda alam. Padahal dijelaskan di dalam kitab-kitab termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kitab Ar-Ruh nih, orang itu alamnya semakin naik, itu pandangannya semakin luas. Dan dengan dulu di alam rahim pandangannya terbatas, peteng kabeh. Fi dzulumatin salat. Jadi kegelapannya lapis 3. Kan begitu. Terus kita dianugerahi kaki tapi tidak tahu kaki ini fungsinya apa. Tapi ketika begitu lahir di dunia lebih luas. Nanti kita masuk ke alam akhirat, tapi lewat alam barzakh dulu. Di barzakh itu makanya orang-orang tua kita, mbah-mbah kita itu mersani keadaan kita. Nek putu-putune putra-putrane iku soleh, gak rebutan warisane, iku bahagia beliau-beliau. Tapi lah saya di dunia kok peteng kerengan urusan dunia, ini aku sedih. Bukan? Nah, apalagi orang-orang soleh, apalagi Hadratul Rasul, Khatamul Anbiya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Betul. Jadi ini kita manfaatkan betul. Jadi ketika di Madinah tetap jaga etika, jaga adab. Kenapa? Karena di bumi Madinah itu dimakamkan orang paling mulia, manusia paling mulia di hadapan Allah. Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i niku para rawuh. Niku ketika beliau di Madinah, beliau itu tidak pernah kerso tidur di atas ranjang, mesti terbeberan kloso tenganda. Padahal itu orang alim luar biasa. Ditanya oleh muridnya, wahai Imam, mengapa panjenengan kok mboten sare ten nginggil? Apa kata beliau? Bagaimana mungkin saya tidur di atas ranjang, sedangkan di tanah di Madinah ini dimakamkan Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia. Tapi itu kalau kita terapkan sekarang ya angel.
jenengan masuk ke hotel di Madinah lantai 17. Boten saya boten lantai 17 kedukuran. Hadratul Rasul kalau tidur di bawah. Nggih mboten sawoten, nggih biasa mawon. Yang penting etikanya, akhlaknya, attitude-nya niku tetap dijaga. Jangan sampai kita berbuat hal-hal yang aneh. Karena Rasulullah mirsani, sing rawuh teng Madinah iku sapa wae, lapo wae sing dikerjakno. Wong sing Madinah kok gak sowan nang nggonku, kok gak sregep nang masjid, kok gak arba'in. Iki yo opo? Kan ngoten tadi. Dan ini jadi ada arba'in. Terus ada ziarah untuk napak tilas bagaimana dulu perjuangan Hadratul Rasul, itu untuk memperkuat keimanan kita. Lalu setelah itu sudah selesai arba'in, sudah selesai 8 hari di Madinah, pelaksanaan untuk menuju ke Makkah. Jadi ini mandi wudu memakai baju ihram. Jadi bisa mandi wudu itu biar tidak antrinya banyak di Masjid Abiyar Ali, itu sudah sejak di hotel. Jangan sudah mandi, sudah wudu, sudah pakai baju ihram, tapi belum niat, karena niatnya nanti setelah sholat sunnah ihram di tempat Bir Ali itu di Dzulhulaifah itu kan ngoten. Jadi karena kan yang banyak yang nggak hanya jamaah dari Indonesia kan, dari luar negeri. Walaupun di Masjid Abiyar Ali itu dulu tahun berapa, tak tahu sekarang sudah ditambah atau belum, itu kamar mandi dan toiletnya itu sudah disediakan 500, tapi kan 500 udah tiangnya pinter kan. Ya, karena di sana hanya wudu dan membersihkan diri sekilas itu lalu sholat. Lalu menuju Bir Ali sebagai miqat untuk memulai ihram umrah dengan sholat sunnah dan niat ihram umrah tadi niatnya tadi. Lalu menuju kota Mekah dengan baca talbiyah, lalu menuju maktab, ya. Jadi baca talbiyah menuju kota Mekah pakai pakaian ihram, lalu ke maktab dulu. Nanti barang-barang jenengan juga sudah masuk ke maktab. Itu diangkut oleh di bis, ada bis di atasnya ada barang-barangnya itu. Ini biasanya banyak jamaah haji itu yang gelombang 1 itu overload atau belanjaan banyak di Madinah karena sudah memperbanyak belanja di Madinah. Padahal kan masih harus ke Mekah, ini dibawa. Kenapa? Ya karena memang nanti tidak balik lagi ke Madinah. Tapi nggak tetap proporsional, jangan berlebihan. Karena makanya kalau mau pulang itu kan ditimbang di situ. Nanti daripada dibuang di bandara, itu makanya yang banyak kadang-kadang itu barang-barang yang ditinggal di hotel. Kalau yang sering ditinggal itu seperti yang di sini. Kalau dulu seperti Magicom, ada orang tua Magicom itu ditinggal, kompor listrik ditinggal. Saya dulu ketika jadi petugas PPIH itu biasa ngecek kayak begitu itu setelah jamaah pulang atau jamaah gelombang 2 menuju Madinah di maktab di hotel kita periksa barang-barang kita masukkan, ya itu sudah ditinggal sama pemiliknya. Biasanya yang suka bawa itu kadang dibawa teman-teman yang tembus dari Mesir, tenaga musiman mahasiswa itu dipakai sama dia. Tidak apa-apa, manfaat. Itu kan bukan nyuri, memang sudah ditinggal karena tidak mungkin, lebih memilih barang yang lain yang memungkinkan. Kalau dulu itu adanya di sana, di sini tidak ada. Cuma kalau sekarang ini sudah di sini ada, di sana ada, karena sekarang sudah banyak sekali. Termasuk jenengan belanja kurma, itu kurma ya tetap sama kurmanya. Cuma kalau untuk pribadi ya tetap beli di sana, niat tabarruk ya tidak apa-apa. Kurma Madinah yang beli di sana, apalagi yang ajwa itu, yang kurma Rasul itu, harganya memang lebih mahal, tapi itu memang kurma obat dan seterusnya. Tapi kalau yang lain-lain sampai beto kurma 10 kilo ya nggak usah lah. Itu di sini aja nanti, yang di sini kan sudah banyak nih, yang untuk suguhan-suguhan nih loh. Itu teknis. Lalu menuju maktab, menaruh barang dan istirahat sejenak. Ini tergantung nanti waktunya dan tergantung nanti ketua kloter, ketua rombongan, ketua rukun jenengan nanti bagaimana mengkoordinirnya. Itu nanti tergantung nyampainya Mekah jam berapa, tingkat kecapeannya seperti apa. Biasanya orang-orang kan itu masih pakai ihram. Biasa tidak ingin lama-lama, paling istirahat ya sejenak, bukan tidur semalaman boten. Tapi langsung setelah itu menuju ke haram, menuju masjid. Nah ini bersama rombongan menuju Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i. Jadi ini tawafnya tawaf umroh. Jadi dalam haji tamattu, tawaf yang ketika datang itu sekaligus adalah tawaf wajib terkait dengan tawaf yang menjadi tawaf umroh wajib. Ini tawaf gandengannya. Masuk Masjidil Haram itu disunahkan lewat babus salam.
Kemudian doa, tadi doanya sudah dibaca bareng-bareng, ada doa masuk masjid. Nanti biasanya dibimbing oleh pembimbing ibadah atau ada karu, ada karom kan begitu, ada ketua regu. Lalu melakukan tawaf umroh 7 putaran. Ingat ketika tawaf jangan sampai kita ini menyentuh Ka'bah. Jadi harus ada jarak. Kalau sudah selesai 7, dengan mendekat Ka'bah merapat sambil megang ini minyak wangi digosokkan ini monggo. Itu kalau sudah selesai tawafnya. Termasuk ketika tawaf tidak boleh masuk ke Hijri Ismail, karena Hijri Ismail itu bagian dari Ka'bah. Jadi harus di luarnya. Dan jangan pegang temboknya Hijri Ismail, karena itu bagian dari Ka'bah. Hukumnya begitu. Jadi tawaf biasa. Beda dengan Hajar Aswad. Khusus Hajar Aswad kan begitu. Setiap di rukun itu memang kalau bisa menyentuh, tapi itu tidak dianjurkan kalau itu membahayakan. Kan tiang dusaan itu. Ya sudahlah, nanti kalau ada kesempatan terakhir saja setelah putaran ke-7 merapat ke Hajar Aswad. Syukur-syukur kalau pas takdirnya bisa mencium Hajar Aswad. Yang buatan sakit jangan dipaksakan. Karena kalau ada madarat yang lebih besar, maka itu yang harus kita cegah. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Terus setelah tawaf, sholat kalau bisa lurus di maqam Ibrahim atau dekat situ. Kalau tidak bisa ya dimanapun lah. Tapi kalau bisa dekat. Makanya ayatnya kan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu baru minum air Zam-Zam. Terus setelah itu menuju ke Mas'ah. Mas'ah itu tempat sa'i. Kemana? Bukit Sofa. Langsung geser ke Sofa. Nah, lalu melaksanakan sa'i Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa. Ini sampai 7. 7 itu hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti berakhir di Marwah. Ya, jadi hitungannya 1 gini, 1 baliknya dari Marwah ke Sofa, dihitung yang kedua. Terus nanti di tengah-tengah itu ada pilar warnanya hijau lampu nih, yang pernah umroh besok itu di situ nanti berlari kecil, saya nggak usah banter-banter. Ya, secukupnya mawon. Itu kan pilar Sayyidah Hajar. Makanya kalau dari sisi makna itu masya Allah. Sa'yu, as-sa'yu itu kan maknanya usaha, berusaha. Ya, itu kan ketika Sayyidah Hajar itu mencari air dalam kondisi di tengah padang pasir yang tidak ada air, tinggalkan hanya berdua dengan Nabi Ismail yang masih bayi. Makanya dimulai dari bukit Sofa. Sofa itu nopo? Sofa itu kejernihan hati. Marwah itu nopo? Marwah itu kelapangan hati. Berarti orang itu berusaha itu harus niatnya bersih lillah, dan dimulai dari kebeningan hati, lalu diakhiri dengan hasil apapun itu harus lapang gitu. Karena hasil itu ketetapan Allah. Kalau itu yang kita lakukan, maka Sayyidah Hajar itu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka ada air. Dan itu optimis, mensupport daya optimis kepada kita sebagai orang beriman. Setelah itu, setelah sa'i selesai, tahallul. Ini tahallul umroh dalam rangkaian haji tamattu. Jadi cukur, potong rambut, ini umroh selesai. Jadi setelah tahallul dipotong beberapa helai, sedikit buat syarat itu, lalu sampai menunggu waktu pelaksanaan haji, ya, yang dikenal dengan Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, Mina, itu diisi dengan berbagai ibadah di haram. Itu sudah boleh melepas pakaian ihram, karena ini hajinya haji tamattu. Haji tamattu. Lah baru kemudian kan itu bebas jenengan melampatan pasar, nggak usah pakaian ihram. Kecuali kalau haji yang ifrad, qiran tadi, itu sampai tertekan selama belum sampai puncak hajinya itu gawe pakaian ihram. Lah niki ihram niku anu nggih, ora-ora termasuk ibu-ibu niki. Ini ku kadang-kadang ngeten. Niki yang katanya sering terjadi. Walaupun di kalangan ibu-ibu, umpama ten kamar kecil,
Karena ibu itu tertutup semua kecuali wajah dan telapak tangan. Justru kalau tawaf itu tidak boleh tertutup wajahnya. Oke. Itu umpamanya jenengan masuk ke toilet atau masuk ke kamar kecil, niku jangan dicincing dulu di luar. Mama ngeten dicincing, ini buat rangsal. Harus masuk kamar mandi dulu, ditutup, tidak ada orang. Dalam kondisi ihram itu harus dijaga betul. Jadi itu ihram. Makanya ini latihan betul-betul kita ini ta'abbud. Sebagai hamba ini nurut opo kali diatur kali syariat. Jadi haji itu betul-betul ada cas spiritual yang luar biasa. Makanya kalau orang haji mabrur kemudian pulang, casnya ini berhasil, itu mesti tambah api, mesti tambah sae, ibadahnya, perilakunya dan seterusnya. Nah ini tanggal 8 Dzulhijjah persiapan pelaksanaan haji, mikotnya di Makkah. Ini masih rangkaian haji tamattu nih. Oke. Jadi di Makkah ini. Kemudian di mikot, mandi, wudu, mengenakan pakaian ihram, sholat sunnah, niat ihram haji, lalu menuju Arafah untuk wukuf. Ini mulai tanggal 8 itu dengan banyak bertalbiyah. Ini tiang berbondong-bondong melampah teng Arafah. Labbaik Allahumma labbaik, suasananya masya Allah nih. Jadi ningali tiang segitu banyaknya sambil bertalbiyah nih. Kita itu merasa ya Allah awak gak apa-apa nih. Sedoyo itu mesti eling mengheran. Terus pun nanti kita rasakan lah kalau mudah-mudahan bisa ke sana. Yang sudah ke sana lagi. Bisa haji. Menuju Arafah untuk wukuf dengan banyak bertalbiyah. Lalu sampai di Arafah menempati yang tenda yang sudah disiapkan sampai menunggu saatnya wukuf. Lalu tanggal 9 Dzulhijjah waktu zuhur, Al-Hajju Arafah, ya, wukuf itu ada di 9 Dzulhijjah. Ini mulai wukuf puncak ibadah haji. Jadi zuhur, di situ ada sholat jamaah, jamak, takdim, qashar. Lalu ada ini kan sholat zuhur dan asarnya, sholat zuhur dan asarnya di jamak ini, mau ngapunten di jamak. Lalu khutbah wukuf, di situ kita mendengarkan khutbah wukuf. Lalu selama wukuf di Arafah dianjurkan banyak ibadah istighfar. Jadi setelah itu kan sampai terbenamnya matahari itu jangan perbanyak donga, munajat, istighfar, maca Quran, donga. Karena tempat-tempat yang mustajab. Sajane masih meneng nggih mboten napa-napa, nggih sah. Meneng tok di wukuf sah, hajinya sah. Tapi nggih eman. Wis mriko niku antrine suwe, kadang antrine suwe iki lek kemudian bisa dipanggil, kadang-kadang gak ketututan. Nauzubillah. Dan sing berangkat wis kabur. Kan kata ngoten niku. Hanya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi wukuf itu memang inti dari prosesi. Makanya orang yang sakit sudah parah sekalipun itu namanya dia hanya safari wukuf. Naik ambulannya susun ngoten, seret-seret orang yang dilewatkan. Sudah sah hajinya. Karena sudah di Arafah. Lagi-lagi ini ta'abbud. Ta'abbud itu menapa? Ini ibadah kepada Allah. Jadi ibadah itu ya sesuai aturannya. Sampai lalu masuki waktu maghrib, salat maghrib isya di jamak, berangkat menuju Musdalifah untuk mabit. Ya, walaupun sekarang ada qaul yang baru di Musdalifah ini, yang penting sudah lewat tengah malam, itu biasanya bisnya lewat tapi orang tidak turun. Nah kerikil itu sudah disiapkan, sudah ada kantong-kantongnya. Kalau zaman dulu itu matos piambek kerikil. Kalau sekarang sudah disiapkan, sudah ada wadahnya. Lalu Musdalifah ini kalau waktu afdal ya sampai subuh. Cuman biasanya kalau sudah melewati tengah malam sudah berarti sudah mabit di Musdalifah. Karena mabit di Musdalifah bagian dari wajib haji. Lalu menuju Mina, itu kan 9 malam 10. Lalu masuk Mina, menuju Mina. Maka tanggal 10 Dzulhijjahnya itu melempar satu jumroh, yaitu jumroh Aqobah. Nah jumrah Aqobah niki hanya ada di 10 Dzulhijjah saja. Tapi kalau tawaf ifadah itu bisa setelah itu boleh. Tapi orang-orang banyak yang setelah jumroh Aqobah, tahallul awal langsung menuju ke haram, ke Ka'bah untuk tawaf ifadah. Nah ini. Tapi ada yang menunda, berarti boleh masih tahallul awal. Ini boleh melepas pakaian ihram. Cuman kalau masih tahallul awal belum tawaf ifadah, yang larangan yang tidak boleh itu adalah, mohon maaf, itu berhubungan suami istri, itu tidak boleh. Selama belum tahallul thani. Nah terus ini,
Kalau jenengan setelah tahallul awal langsung tawaf ifadah berarti sudah beres. Tapi tetap nanti mabit di Mina untuk melempar jumroh. Ada 3 jumroh itu. Oke. Kalau di sini ifadahnya kalau dalam urutan ini itu tidak tanggal 10 diundur. Karena kalau tanggal 10 pas itu memang sangat padat. Biasanya lebih aman cari di lantai 3 walaupun putarannya lebih jauh. Karena di bawah itu geraknya itu melampahnya tiang samonten disean. Ini bisa di sebelum jumroh tanggal 11 itu sudah ifadah di tanggal 10 tidak ada masalah. Tapi orang biasa mendahulukan akobah karena akobah itu hanya ada di tanggal 10 Dzulhijjah. Terus setelah itu tahallul awal. Tanggal 11 dan 12 niku lempar jumroh, ada 3 jumroh. Jumroh ula, wusta dan akobah. Kanan. Jadi batunya sudah disiapkan 7 kali lemparan. Ya. Kalau 2 hari saja, lalu tanggal 13-nya dia tidak melempar, tanggal 12 ini setelah melempar, setelah mabit ini, kok dia kembali, itu namanya nafar awal. Biasanya untuk jamaah haji gelombang pertama yang kloter-kloter awal itu disarankan nafar awal sudah harus kembali ke maktab. Ya. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih. Barang siapa yang ta'ajjal fi yaumaini hanya 2 hari, 11 dan 12, berarti nafar awal namanya. Malah fala itsma alaih, enggak apa-apa, enggak dosa. Tapi waman ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa. Kalau mau sampai 13 Dzulhijjah berarti nafar sani. Itu nambah 1 hari lagi untuk lempar jumroh, 3 jumroh. Itu biasanya jamaah haji gelombang 2 itu nafar sani. Karena kan nanti setelah itu beres nanti baru ada waktu lagi di Mekah. Kan berangkatnya sudah mungkin yang apalagi kloter terakhir ya itu sudah mepet prosesi puncak ibadah haji. Nanti di Mekah baru nanti ada agenda untuk ke Madinah. Lalu tawaf ifadah dan sa'i, setelah sa'i tahallul Fani. Kalau tadi lalu sebelum pulang nanti ada tawaf wada sebelum meninggalkan kota Makkah. Maka untuk haji tamattu pelaksanaan haji selesai. Haji tamattu gelombang 2 ini agak cepat, hampir sama tadi ya. Hanya bedanya tadi itu ngambil ihramnya yang berbeda dengan Dzulhulaifah. Itu mawon bedanya. Ya. Kalau kita itu yang terkait dengan mikot. Nanti untuk hikmah insya Allah kalau ada pertemuan lagi, karena ini waktunya ternyata sudah zuhur, tak terasa ya. Terus cepet-cepet ternyata karena materi kita banyak. Tapi mudah-mudahan nanti sambil berjalan, sambil jenengan pelajari, nanti insya Allah saya kira Qosat Mufron PDF-nya ini nanti jenengan bisa menawi ngersaaken, bisa dibaca di laptop atau dicetak, atau kalau ada buku aslinya ya monggo kalau mau itu lebih bagus. Kalau kita makaten, mau pertanyaan? Nggih, monggo, setengah mau. Nggih. Yang wajib itu mikot tempatnya atau niatnya, karena kalau menurut saya niat itu kan masuk hukum, tadi sudah dijelaskan juga. Oke. Karena kalau tidak niat kan otomatis tidak sah. Mohon diperjelas. Terima kasih. Jadi yang dimaksud itu adalah tempat mikotnya. Kan mikot tadi ada 2, ada mikot zamani, mikot makani. Kalau yang sudah kelewat mikot makaninya kok tidak ambil ihram, maka dia tetap niat ihram dari hotel, tapi kena dam. Tapi kalau mboten niat, ya nggak sah, wong niat itu masuk kategori rukun leres jenengan. Jadi yang dimaksud itu tempat niat ihram dari mikot, di mikotnya nih lho. Nggih, saged dipahami nggih? Nggih. Oke, matur nuwun. Mugi-mugi napa ingkang kita bahas niki nanti kita sampaikan ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa dipahami sehingga nanti dalam pelaksanaan kita menunaikan manasik haji dan umroh ini betul-betul sesuai dengan tuntunan yang telah
disampaikan oleh Hadratul Rasul sebagaimana sabda beliau, khudhu anni manasikakum. Kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ya Allah yassir wa la tu'assir, yassir lana umurana kullaha, la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.